أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi bittaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Hadirin para jamaah rahimakumullah, dari mimbar ini saya ingin berwasiat dua hal. Sebagaimana perintah Allah di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 119. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa kunu ma'as-shadiqin, dan jadilah kamu bersama orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur. Ada dua hal yang ingin kami sampaikan melalui ayat ini. Yang pertama, kita sebagai orang yang beriman, mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah. Dengan takwa itu insya Allah dan pasti kita akan menjadi orang yang mulia di kita di akhirat. Dengan takwa kepada Allah, maka semua problem itu akan menjadi ringan. Selama kita punya iman dan takwa kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan orang semua problem kehidupannya pasti ada jalan keluar, pasti ada solusinya. Dan dengan takwa kepada Allah, kita yakin hidup kita akan sukses dunia akhirat. Para jamaah sekalian, yang kedua, mari kita berusaha menegakkan kebenaran dan kejujuran dalam hidup ini, baik secara individu maupun kelompok. Kita tahu bahwa di tengah-tengah kehidupan kita ini, yang namanya siddiq, yang namanya kejujuran dan kebenaran itu menjadi barang yang langka. Setiap hari kita disuguhi dengan berita-berita yang kebohongan, berita-berita ketidakjujuran, berita-berita kemunafikan. Kita sebagai orang yang beriman tidak boleh larut dengan berita-berita seperti ini. Marilah kita jadikan pelajaran. Ikan di laut itu walaupun airnya asin, tapi rasanya tidak asin ikan.
Walaupun kita hidup di tengah-tengah kemunafikan, kebohongan, maka mari kita bersama-sama menegakkan kebenaran dan kejujuran. Hadirin para jamaah, barangkali kita semua sudah sering mendengar kalimat ini, tapi saya sebagai khotib hanya mengingatkan kembali untuk kita semua sebagai orang yang beriman. Mari kita hidup ini kita tegakkan, kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan. Wa kunu ma'as-shadiqin. Hendaklah kalian bersama orang-orang yang benar, orang-orang yang berpihak kepada kejujuran. Di dalam ayat yang lain, surat Al-Ahzab ayat 70 tulisan bahwa orang yang hidupnya mampu menegakkan kebenaran dan kejujuran, kata Allah, yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni semua dosa-dosa kalian. Tidak hanya satu, dzunub itu kalimat jamak. Jadi semua banyak dosa kita itu akan diampuni oleh Allah. Yuslih lakum a'malakum, yang kedua. Terbalik. Yuslih lakum a'malakum, Allah akan memperbaiki, menyempurnakan amal kalian. Amal ibadah kita, amal soleh kita akan disempurnakan oleh Allah, akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Waqulu qawlan sadida. Itu ayat. Berbicara dengan bicara yang jujur, yang benar. Mengapa kita diperintah? Allah menyebutkan kejujuran itu tidak perilakunya, tapi omongan kita. Itu tidak berarti kemudian perilaku kita boleh tidak jujur. Itu mencakup semuanya. Allah menyebutkan sebagian, tapi artinya mencakup semua kehidupan kita. Sama dengan di dalam Al-Quran Allah menyebutkan Hurimat alaihimul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir. Apa kemudian hanya daging babi saja yang haram, yang lain tidak? Kulitnya dan lain-lain. Itu artinya Allah menyebutkan sebagian, tetapi artinya menunjukkan semuanya. Allah menyebutkan hanya kalimat, kata-kata, ucapan kita, tapi itu menunjukkan semua perilaku kita. Diharapkan oleh Allah menjadi orang yang benar, diharapkan menjadi orang yang jujur. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Janji Allah pada kita semua. Kemudian yang berikutnya para jamaah sekalian, dalam surat An-Nisa ayat 69, bahwa orang-orang yang berpihak kepada kebenaran, orang-orang yang cinta kepada kejujuran dan kebenaran, mereka itu nanti di akhirat akan mendapatkan nikmat yang luar biasa dari Allah, yang tidak diperoleh, belum tentu hanya dari beberapa orang saja, yaitu mereka-mereka yang mampu menegakkan kejujuran. Itulah nanti orang itu akan hidup di akhirat bersama para nabi, bersama para orang-orang yang cinta kejujuran, para sholihin, para syuhada. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yuti'illaha war rasul, siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faulaika, maka mereka itu ma'alladzina an'ama Allahu alaihim, mereka
akan bersama orang-orang yang diberi nikmat minan nabiyyin. Siapa orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah? Yaitu minan nabiyyin, para nabi, wasiddiqin, orang yang cinta kepada kejujuran, orang yang mampu menegakkan kebenaran dan kejujuran dalam hidupnya, wasiddiqin, wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, as-sholihin, dan orang-orang saleh. Wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka itu adalah teman yang terbaik. Inilah janji Allah para jamaah sekalian. Siapa saja orang yang dalam hidup ini menegakkan kebenaran dan kejujuran, nanti bakal meraih nikmat yang luar biasa di akhirat. Dengan kata lain, siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, menjauhi larangan Allah dan Rasul-Nya, maka orang itu nanti akan ditempatkan oleh Allah di rumah yang sangat terhormat, rumah yang sangat mulia, yang menjadi idaman kita semua, yaitu surga. Dan di sana nanti kita akan dikumpulkan para nabi, para syuhada, orang-orang saleh. Inilah janji Allah untuk kita semua. Maka melalui mimbar ini saya mengingatkan kita semua, termasuk saya. Mari kita bersama-sama berusaha sekuat tenaga kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Dan mari kita bersama-sama dalam hidup ini kita menegakkan kebenaran dan kejujuran. Bukankah kebenaran dan kejujuran menjadi sifat dan perilaku Rasulullah SAW? Yaitu sifat as-siddiq. Kita sebagai umatnya punya tanggung jawab untuk melaksanakan ini. Bahkan perintah Allah dalam Al-Quran tadi itu adalah sebuah perintah bagi kita orang-orang yang beriman. Wakunu ma'as-shadiqin, jadilah kamu bersama orang yang benar, yang jujur. Itu perintah. Kata anak-anak di pondok itu, al-amru al-aslu bil amri lil wujub. Pada prinsipnya, pada asalnya perintah itu wajib dilaksanakan. Mafhum mukhalafahnya, kalau tidak melaksanakan berarti kita dosa. Lalu bentuknya kejujuran kebenaran itu apa? Banyak yang bisa kita laksanakan dalam hidup ini. Bisa berbentuk ucapan, perbuatan, informasi, dan juga bisa dalam bentuk pergaulan hidup kita di tengah-tengah masyarakat ini. Kalau di tengah-tengah masyarakat ini ada orang yang masih membedakan kelompok, masih membedakan status sosial, masih membedakan jabatan, itu tandanya orang itu tidak benar. Itu tandanya orang itu tidak jujur. Makanya para jamaah sekalian, selain dari ini, mari kita introspeksi diri kita masing-masing. Mari kita berusaha sekuat tenaga, senyampang kita masih sehat, senyampang kita diberi kesempatan oleh Allah, masih bisa menghirup udara segar. Ini tanggung jawab kita semua sebagai orang yang beriman di tengah-tengah masyarakat yang penuh dengan kebohongan, penuh dengan kemunafikan, penuh dengan kemaksiatan. Maka kita sebagai orang yang beriman harus berbeda dengan yang lain. Izzatu bi'anna muslim. Mari kita tunjukkan bahwa kita itu orang Islam.
Orang Islam itu harus teguh, kokoh di dalam melaksanakan ajaran agama. Faman ya'tasim billah faqad hudiya ila siratin mustaqim. Siapa yang teguh, siapa yang kokoh di dalam menjalankan syariat agama ini, faqad hudiya ila siratin mustaqim, maka sungguh dia akan diberi petunjuk, ditunjukkan oleh Allah ke jalan yang lurus. Aku qouli hadza astaghfirullah. Alhamdulillah alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin jamaah, sekali lagi senyapa kita masih diberi kesempatan oleh Allah, masih sehat, masih kuat, masih sadar. Mari kita bersama-sama sebagai orang yang beriman, kita tingkatkan iman kita dan takwa kita kepada Allah. Yang kedua, mari kita tegakkan kejujuran dan kebenaran dalam hidup kita. Walaupun sekeliling kita banyak kebohongan, walaupun sekeliling kita banyak kemunafikan, pengkhianatan, tapi kita punya prinsip sebagai orang yang beriman bahwa menegakkan keimanan, ketakwaan, dan kejujuran itu adalah harga mati dalam kehidupan kita. Karena itu yang akan menjanjikan hidup kita nanti di akhirat. Kata Allah, Allah nanti akan tempatkan kita bagi mereka-mereka yang bisa menegakkan kebenaran dan kejujuran, hidupnya di surga bersama para syuhada dan para sholihin. Itulah janji Allah. Dan dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah. Amal perbuatan kita, amal soleh kita mungkin banyak yang belum sempurna, akan disempurnakan oleh Allah. Itulah janji Allah untuk kita semua. Mari kita betul-betul yang terakhir berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita ini diberi kekuatan oleh Allah lahir maupun batin, di mana saja kita hidup, bisa menegakkan kebenaran dan kejujuran. Apa doanya? Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni makhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasir. Mohon ini dibaca doanya agar kita termasuk orang-orang yang benar dalam hidup. Wa qur rabbi adkhilni, wahai Tuhan, masukkanlah kami mudkhala sidqin, di tempat masuk yang benar. Para ahli tafsir memahami ayat ini
terkait dengan persoalan kematian. Jadi masukkanlah kami nanti kalau mati itu dalam keadaan mudkhala sidqin, dalam keadaan benar, membawa iman, membawa takwa. Wa akhrijni mukhraja sidqin, dan keluarkanlah kami dari dunia ini mukhraja sidqin, dengan cara keluar yang baik, artinya husnul khotimah. Hadirin para jamaah, itulah sedikit sebagai renungan untuk kita semua. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah lahir dan batin untuk bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, dan kita bisa melaksanakan kebenaran kejujuran dalam kehidupan ini. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati qadhiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ghafurur rahim. Rabbana innaka ghafurur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Allahumma rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidina wa na'mala shalihan tardahu wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika sholihin wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika sholihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah inna wa ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba